Kali ini kita akan bedah salah satu buku yang paling berpengaruh dan juga paling kontroversial dari awal abad ke-20. Dasar-dasar abad ke-19, karya Houston Stewart Chamberlain. Coba deh dengerin kalimat pembukanya. Dengan kalimat ini, Chamberlain langsung menegaskan kalau teori sejarahnya yang megah ini bukanlah sekedar riset akademis, tapi sebuah pandangan dunia yang dia yakini dan hayati secara personal. Oke, penting nih buat dicatat, kita di sini bukan untuk setuju atau membenarkan ide-ide ini ya, tapi untuk memahami isi bukunya dan kenapa buku ini bisa jadi begitu signifikan. Anggap saja kita sedang memeriksa sebuah dokumen sejarah. Yuk kita selami lebih dalam. Nah, pertama-tama, siapa sih sebenarnya Houston Stewart Chamberlain ini? Dan apa yang mau dia capai dengan karyanya yang super monumental ini? Jadi, menurut Chamberlain, sejarah itu digerakkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang seringkali nggak terlihat. Dan bagi dia, mesin utama yang menggerakkan peradaban, yang menjadi pusat dari segalanya, adalah konsep ras. Oke, drama sejarah versi Chamberlain ini dimulai dari runtuhnya dunia kuno. Menurutnya, keruntuhan ini meninggalkan 3 warisan utama, yang kemudian menjadi fondasi bagi Eropa yang baru. Menurut teorinya, ketiga warisan ini, filsafat Yunani, hukum Romawi, dan agama Yahudi, itu ibarat bahan mentah, semacam DNA budaya gitu, yang nantinya akan diperebutkan dan dibentuk oleh para pewaris baru di Eropa. Nah, di tengah kekacauan bangsa-bangsa pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi, Chamberlain memperkenalkan 2 karakter utama atau pewaris yang dia posisikan sebagai aktor sentral dalam panggung sejarah selanjutnya. Nah, ini yang menarik. Pewaris utamanya menurut dia bukanlah sebuah bangsa spesifik, tapi sebuah kategori rasial yang ia sebut Germani. Ini istilah yang luas banget, mencakup Teuton, Celt, bahkan beberapa bangsa Slavia yang dia yakini ditakdirkan untuk membangun sebuah peradaban baru. Lalu, sebagai lawannya siapa? Dia menempatkan orang-orang Yahudi. Chamberlain berargumen, kalau kedua kelompok ini adalah satu-satunya ras murni yang muncul dari kekacauan etnis di Eropa. Dan karena itu, menurutnya, mereka ditakdirkan untuk saling berkonflik. Sekarang kita masuk ke inti dari narasinya. Babak utamanya adalah sebuah perjuangan epik yang berlangsung selama berabad-abad antara kedua kelompok ini untuk bisa dibilang memperebutkan jiwa dunia. Di sini kita bisa lihat inti argumennya dengan jelas. Chamberlain melihat sejarah sebagai bentrokan antara 2 jenis manusia yang katanya secara fundamental nggak akan pernah bisa cocok. Di satu sisi ada Homo Europaeus yang kreatif dan spiritual, dan di sisi lain Homo Judaeus yang ia gambarkan sebagai legalistik dan materialistis. Jadi, poin kuncinya di sini, buat Chamberlain ini bukan cuma sekedar perang fisik untuk rebutan tanah atau kekuasaan, bukan. Ini jauh lebih dalam, sebuah pertarungan spiritual, sebuah konflik tentang agama, filsafat, dan tentang apa arti peradaban itu sendiri. Garis waktu ini seolah memetakan seluruh teori besarnya. Jadi, dalam kacamatanya, sejarah itu bukan serangkaian kejadian acak. Sama sekali bukan. Tapi sebuah proses yang pasti, yang terus maju menuju satu titik. Sebuah konfrontasi final yang terjadi di zamannya sendiri. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke babak terakhir dari drama sejarahnya, sebuah visi tentang masa depan yang menurutnya akan sepenuhnya dibentuk oleh ras Germania yang menang. Jadi, dalam pandangannya, peradaban modern di abad ke-19 itu bukan kelahiran kembali atau renesans dari ide-ide Yunani Romawi. Bukan, ini adalah sesuatu yang benar-benar baru, yang lahir murni dari semangat unik bangsa Germania. Jadi kalau kita rangkum, dasar-dasar abad ke-19 ini pada dasarnya adalah sebuah narasi sejarah-sejarahan yang super ambisius yang menafsirkan ulang seluruh sejarah Barat sebagai sebuah prolog menuju kemenangan rasial dan budaya di abad ke-19. Nah pertanyaannya kan, bagaimana sih bisa ide-ide dari satu buku saja ikut membentuk arah sejarah? Mempelajari karya seperti ini bukan berarti kita setuju loh ya, tapi ini jadi pengingat betapa dahsyatnya kekuatan sebuah gagasan, sekalipun gagasan itu sangat problematis dalam mempengaruhi dunia nyata.